Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 5 Chapter 1129 Istana Yin Yang dan 5 Elemen Emas Biru. Kontrak yang setara, telah lama dilupakan oleh Tano, dan mengikuti master seperti itu sama saja dengan mendapatkan kehidupan baru. Tang San menarik Mei Gongzi ke dalam pelukannya, memeluknya, lalu berjalan sendirian ke tengah gunung suci emas biru, ekspresinya menjadi serius. Dalam waktu dekat, ini adalah tempat di mana dia akan melampaui malapetaka. Semua yang dia lakukan sekarang adalah untuk mempersiapkan malapetaka di masa depan. Secara alami, tidak ada ruang untuk kelalaian. Sesampainya di pusat gunung suci emas biru, Tang San menutup matanya, diam-diam merasakan kekuatan 5 elemen yang muncul dari gunung suci emas biru, serta 2 Ki Yin yang akhirnya dipelihara dari 5 elemen. Dia berdiri di sana tanpa bergerak, dan sepertinya terintegrasi sepenuhnya dengan gunung suci ini. Naga ganas Tano merangkak di kejauhan, menatap sekeliling. Pada saat ini, bahkan jika ada seorang kaisar yang datang dan ingin mengganggu Tang San harus melewati level Tano terlebih dahulu. Mei Gongzi mengawasinya dengan tenang. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan, pria yang selalu bisa memberinya keajaiban ini benar-benar layak dinantikan. Tang San berdiri di sini selama setengah jam, dia tampaknya telah memasuki keadaan harmonis antara manusia dan alam, dan gunung suci emas biru di bawahnya tampaknya telah menjadi bagian dari tubuhnya. Mei Gongzi juga berada di puncak kultivasi Raja Iblis Agung, jadi dia dapat merasakan secara mendalam bahwa sejak Tang San berdiri di sana, kekuatan 5 elemen di seluruh gunung suci emas biru tampaknya menjadi hidup, kekuatan yang lebih intens dari 5 elemen. Di sekitar tubuh Tang San, Samar Yin dan Yang Qi berputar-putar. Di bawah fluktuasi energi seperti itu, meskipun Tang San sendiri tidak memancarkan aura apapun, berbagai elemen di dalam halaman leluhur terus-menerus berkumpul ke arah gunung suci emas biru. Begitu berada di dalam gunung suci emas biru, kotoran akan secara otomatis dikecualikan, dan hanya energi yang paling murni disuntikkan ke dalamnya, dan terintegrasi dengan gunung suci emas biru, seluruh gunung suci tampaknya terpelihara. Kaisar di istana leluhur secara alami dapat merasakan apa yang dilakukan Tang San, tetapi saat ini, tidak ada yang mengganggunya. Merupakan hal terpenting bagi seorang kaisar untuk membangun gunung sucinya sendiri dan istananya sendiri. Terlebih lagi, Tang San ingin mengendalikan kekuatan kehidupan untuk istana leluhurnya di masa depan, untuk mengumpulkan energi kehidupan tingkat tinggi untuk istana leluhurnya, sudah terlambat bagi semua kaisar untuk melindunginya. Oleh karena itu, meskipun gunung suci emas biru memiliki penglihatan, tidak ada jejak monster atau roh dalam radius 10 mil dari gunung suci emas biru. Penjaga istana leluhur bertanggung jawab untuk menjaga pinggiran, sehingga tidak ada yang bertabrakan dengan kaisar semu dan memengaruhinya untuk membangun gunung sucinya sendiri. Setelah setengah jam lagi, warna biru tua asli gunung suci emas biru berangsur-angsur berubah menjadi biru langit, dan seluruh tubuh menjadi semakin jernih. Di puncak gunung, Yin dan Yang Qi berputar, dan hitam putih dan aliran udara dua warna samar-samar terlihat berputar-putar di sekitar tubuh Tang San. Aura Yin yang tebal tidak memancarkan panas, tetapi terus berfluktuasi, yang merupakan manifestasi dari pengaruh aturan langit dan bumi. Kaisar yang menonton adegan ini tidak bisa tidak terkejut secara diam-diam. Kamu harus tahu bahwa fitur terbesar menjadi seorang kaisar adalah kontrol aturan. Setiap kaisar akan mengontrol setidaknya satu aturan setelah melampaui malapetaka. Hanya dengan cara ini dia dapat dianggap sebagai seorang kaisar. Sama seperti kaisar iblis kegelapan yang dibegal oleh Tang San, yang dia kendalikan adalah aturan atribut kegelapan. Hanya melalui kekuatan aturan kegelapan dapat menutupi kota utama, dan semua elemen di kota utama dapat dikecualikan oleh kegelapan. Jika bukan karena pengaktifan hukum cahaya oleh Suanyu melalui kota kristal, dan pengaktifan atribut dewa itu sendiri, dapat dikatakan telah menyentuh aturan baru, kegelapan seperti malam. Saat ini, Tang San belum menjadi seorang kaisar, dia telah mengendalikan aturan Yin dan Yang di bawah perhatian semua orang. Kamu harus tahu bahwa meskipun ini bukan aturan yang secara langsung mempengaruhi pertempuran, itu adalah aturan yang dekat dengan sumbernya, dan bahkan lebih penting daripada aturan yang digunakan dalam pertempuran. Yin dan Yang sangat damai di bawah kendalinya, ini bukan upaya mendadak. Itu bisa dilakukan, dan yang lebih penting, keseimbangan Yin dan Yang.
Kaisar juga menebak bahwa alasan mengapa dia bisa menyeimbangkan yin dan yang adalah karena yin dan yang qi di depannya diubah dari atribut 5 elemen, dan jumlah total transformasi yin dan yang qi adalah sama. Meski begitu, mampu mengendalikan yin dan yang tanpa mempengaruhi keseimbangannya menunjukkan bahwa ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang aturan. Tang San akhirnya membuka matanya, dia perlahan berjongkok dan menekan tangan kanannya ke tanah. Lokasi yang dia pilih persis di tengah-tengah seluruh gunung suci emas biru. Sekelompok sinar cahaya berwarna aneh keluar dari telapak tangannya, dan telapak tangannya sepertinya mengandung kekuatan khusus. Saat telapak tangannya ditekan pada gunung suci emas biru, lingkaran cahaya berwarna aneh tampak mengalir turun dari puncak gunung, dengan cepat mengalir ke seluruh gunung suci emas biru. Segera, gunung suci emas biru menjadi bersinar dan megah, dan bisa terlihat jelas bahkan dari kejauhan. Bahkan gunung Dewan Pengadilan Leluhur di dekatnya ditutupi dengan lapisan cahaya berwarna karena cahaya yang dipancarkannya. Kekuatan apa ini? Kaisar terbang keluar, menatap ke arah gunung suci emas biru. Setelah Tang San menekan telapak tangan ini, mereka semua memiliki perasaan aneh, bahwa Bukit Dewan Istana Leluhur tidak lagi menjadi pusat Istana Leluhur, tetapi gunung suci emas biru yang tidak tinggi. Selain itu, dengan tekanan telapak tangan Tang San, berbagai aura surga dan bumi di Istana Leluhur mulai mengembun dengan panik menuju gunung suci emas biru Tang San, membuat sinar cahaya berwarna di gunung suci emas biru semakin menyilaukan. Kaisar Iblis Rubah Surgawi digantung di atas gunung suci Rubah Surgawi dengan ekspresi aneh di wajahnya, dan gunung suci Rubah Surgawi di bawahnya juga memancarkan cahaya samar. Ini adalah... Dia bisa merasakan bahwa dengan tembakan telapak tangan Jin Miaolin, keberuntungan yang luar biasa mulai mengembun ke bagian dalam Istana Leluhur. Di dalam gunung suci Tianhu miliknya, kekuatan keberuntungan melonjak, bahkan lebih kuat dari miliknya. Kecepatan keberuntungan yang memadatkan adalah bahkan lebih cepat. Keberuntungan seluruh Istana Leluhur meningkat pesat, dan terus meningkat, bahkan melampaui waktu ketika Kaisar Iblis Kristal masih ada. Orang baik, mungkinkah anak ini benar-benar bisa melakukan ini? Kaisar Iblis Rubah Surgawi menyipitkan matanya, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Itu berlangsung selama hampir 1/4 jam sebelum sinar cahaya berwarna di gunung suci emas biru berangsur-angsur menghilang, dan Tang San juga berdiri lagi. Tombak naga suci jatuh ke telapak tangannya di bawah seruannya, dan tempat dia menamparkan sebelumnya masih memiliki lingkaran cahaya berwarna yang bersinar. Di tangannya, tombak naga suci berubah menjadi pena, mulai menulis dari tempat di mana ada lingkaran tebakan, menguraikan pola cahaya satu demi satu. Awalnya, dia hanya membuat sketsa di sekitar lingkaran berwarna, lambat laun, ruang lingkup yang dia buat sketsa mulai meluas, dan itu jelas merupakan lingkaran yang rumit. Ketika dia membuat sketsa formasi, nafas kehidupan yang samar sudah keluar dari gunung suci emas biru. Kamu harus tahu bahwa ini adalah puncak gunung yang melepaskan energi kehidupan, meskipun sekarang tidak terlalu padat, area yang tertutup sangat luas. Tang San mengangkat tangannya dan melambai, kecemerlangan keemasan mekar, kemudian secara bertahap berubah menjadi oranye emas, berubah menjadi aura suci yang kuat, menutupi puncak gunung suci emas biru, dan tidak ada orang lain yang bisa melihat apa yang dia lakukan. Solen 5 Chapter 1130 Jantung Alam sebagai basis. Meskipun Kaisar yang mengamati di sini menyesal, dia tidak melakukan apa-apa. Lagi pula, seorang Kaisar tidak dapat dengan mudah dilihat oleh orang lain ketika dia membangun susunan inti dari gunung sucinya. Jika pihak lain tidak menutup-nutupi, mereka akan curiga. Dengan penutup cahaya ilahi, gerakan Tang San jelas menjadi lebih cepat, tombak naga dewa di tangannya seperti awan dan air yang mengalir ketika dia menguraikan formasi. The Fierce Dragon Tano sedikit linglung. Meskipun lahir dari boneka naga, ia menerima pendidikan terbaik di antara para naga sebelum menjadi gila. Bahkan itu tidak bisa mengerti apa yang diwakili oleh garis besar Tang San, itu terlalu rumit. Dan dapat dengan jelas dirasakan bahwa tingkat hukum ini tampaknya melampaui sisi dunia ini. Mei Gongzi sudah terbiasa, karena dia dikejutkan oleh formasi teleportasi jarak jauh Tang San, dia tidak akan terlalu terkejut dengan apa yang dilakukan Tang San. Bahkan memainkan Jin Miaolin bisa sangat jelas, apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Namun, dia masih dengan tulus mengagumi kekasihnya. Di depan begitu banyak kaisar, dia masih bisa melakukannya tanpa gugup. Ketenangan ini saja tidak sebanding dengan orang biasa. Secara bertahap, puncak gunung ditutupi dengan garis-garis yang indah. Ketika pukulan terakhir selesai, seluruh puncak gunung sedikit bergetar, dan lingkaran cahaya berwarna mulai berkedip di berbagai area,
dan kemudian berkumpul lagi, berubah menjadi pita cahaya berwarna-warni untuk membentuk tanda aneh di atas gunung suci emas biru. Oke, kata Tang San sambil tersenyum. Apa yang dia tembak ke puncak gunung adalah jantung alam. Jika kamu tidak memanfaatkan jantung alam dengan baik di plane ini, bagaimana kamu bisa layak mendapatkan harta ini? Ini bukan tugas yang mudah untuk merangsang jantung alam, setidaknya tidak ada kaisar lain yang bisa melakukannya, selain posisi para dewa, perlu mengandalkan Key of Chaos. Karena hanya dengan mengendalikan Key of Chaos, plane bisa berevolusi. Tang San secara alami tidak akan membantu plane ini berevolusi, dan Master Plane Bintang Falan tidak akan mengizinkannya melakukannya, karena begitu dia mencapai alam dewa, bukankah benua Falan akan menjadi alam dewa di luar kendali ini? Plane, dan alam dewa asli Tang San akan melahapnya. Namun, Tang San hanya meminjam kekuatan jantung alam, bukan untuk menghancurkannya. Bahkan penguasa plane tidak dapat menekannya, dan ia sebagian besar dapat menghindari penolakan penguasa plane terhadapnya. Dengan bantuan jantung alam, dia bisa lebih baik dalam mengumpulkan kekuatan plane ini. Pertama, gunakan jantung alam untuk membangun lautan elemen bagi manusia, dan kemudian gunakan jantung alam untuk membangun susunan inti gunung suci emas biru. Dua tindakan ini saja sudah sepadan. Tang San tidak segera mulai membangun istana emas biru, tetapi kembali ke Mei Gongzi dan duduk dengan lutut disilangkan, bermeditasi dan beristirahat. Dalam proses membangun lingkaran keterampilan jiwa, konsumsinya masih tidak sedikit. Alasan utamanya adalah sulit untuk mengontrol jantung alam, dan tidak dapat digunakan secara berlebihan, karena setelah berlebihan, jantung alam akan memiliki kemungkinan untuk melepaskan energinya sendiri sepenuhnya, yang akan merepotkan dan menyebabkan perubahan di seluruh plane. Selanjutnya, hal itu akan menyebabkan masalah besar bagi seluruh planet, dan bahkan planet ini bisa hancur. Jika itu masalahnya, Master Plane pasti akan membegalnya dengan cara apapun, untuk menstabilkan jantung alam. Mei Gongzi berdiri di sampingnya diam-diam, melindungi hukum untuknya. Pada saat ini, puncak gunung suci emas biru masih diselimuti aura ilahi, tetapi di dalam aura dewa ini, Mei Gongzi bisa merasakan lautan energi yang aneh. Ini adalah perasaan yang sangat aneh. Energi spiritual surga dan bumi di istana leluhur sangat beragam. Saat ini, ada semua jenis energi spiritual langit dan bumi di puncak gunung suci emas biru. Semua jenis unsur-unsurnya lengkap, tetapi tidak ada perasaan campur aduk. Sebaliknya, ada semacam keteraturan yang penuh keteraturan. Perasaan yang luar biasa. Elemen dengan atribut yang berbeda saling melengkapi dan mempromosikan, tidak ada benturan atau konfrontasi, dan beberapa hanya peningkatan atribut yang luar biasa. Suasana di puncak gunung suci emas biru tampak menyublim, dan bahkan udara pun mulai berubah warna. Naga Tano yang ganas ditutupi dengan lapisan cahaya berwarna-warni. Awalnya, ia khawatir bahwa kekuatan penghancurnya akan dipicu, tetapi segera menemukan bahwa kekhawatirannya tidak perlu. Alih-alih dipicu, kekuatan penghancurnya menjadi lebih damai di bawah selubung lingkaran cahaya berwarna samar. Ini adalah perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan masalah yang dihadapinya telah terpecahkan, seperti perasaan robek yang disebabkan oleh tubuh yang semakin besar, dan rasa sakit yang ditinggalkan oleh dampak kehancuran pikiran, semua telah berkurang. Sangat nyaman bahwa Tano merangkak di puncak gunung, merasa seperti dia ingin tidur. Bagaimana ia tahu bahwa Tang San mengambil jantung alam sebagai inti, berdasarkan kekuatan 5 elemen rotasi, dan kemudian dipandu melalui lingkaran keterampilan jiwa, menyerap sejumlah besar energi spiritual surga dan bumi di istana leluhur, tepat di atas gunung suci emas ibu kecil ini, dibuat area khusus. Udara berwarna itu, dalam arti tertentu, mirip dengan aura Falan para dewa. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan aura Falan yang sebenarnya, itu juga bisa disebut versi sederhana dari aura Falan. Jantung alam adalah dasar dari alam dewa, dan salah satu karakteristik terbesar dari alam dewa adalah semangat para dewa. Tang San menggunakan pemahamannya tentang semangat alam dewa dan struktur alam dewa untuk membangun itu di prototipe alam dewa bintang Falan telah banyak menyusut. Meskipun versi aura Falan yang disederhanakan ini jauh dari versi alam dewa, berendam dalam aura Falan semacam ini sangat bermanfaat bagi makhluk di alam ini. Mengapa makhluk di alam dewa bisa abadi? Kuncinya terletak pada roh para dewa. Mei Gongzi secara alami juga merasakan keindahannya, sambil terkejut, dia juga menyerap roh Falan. Dia bisa merasakan bahwa pedang iblis Asura di lautan kesadarannya penuh dengan keinginan untuk itu, menelan energi berwarna ini, cahaya pada pedang iblis Asura menjadi lebih kuat. Apa yang dia lakukan? Apakah dia benar-benar menciptakan tempat suci untuk kultivasi di istana leluhur? Saat terkejut, Mei Gongzi diam-diam tertegun.
Bagaimana jika kaisar lain mengetahui hal ini? Mereka mungkin akan mempertaruhkan segalanya untuk merebutnya. Tang San tidak bermeditasi untuk waktu yang lama, dan setelah setengah jam, dia bangun dari meditasi. Panggilan. Meskipun itu hanya versi sederhana dari roh Falan, dia sudah lama tidak merasakannya. Dialah yang merasakan paling dalam. Jangan lupa, dia sudah memiliki posisi dewa, dan roh Falan dapat memelihara posisi dewa secara maksimal. Pada saat ini, posisi Dewa Laut menjadi lebih cerah dan lebih mempesona. Jika Tang San mau, dia bahkan bisa menyerap kekuatan iman dari laut di sini. Tang San melayang, menatap Mei Gongzi yang dikelilingi oleh buah-buahan berwarna-warni, samar-samar mengungkapkan cahaya pedang yang meledak, dan tersenyum sedikit. Dia juga tidak dapat mempertahankan situasi ini terlalu lama, jika tidak, Kaisar akan tertarik untuk memata-matai dari dekat, dan jika keberadaan versi sederhana dari roh Falan ini ditemukan, itu pasti akan menyebabkan bencana. Dengan lambaian tangan Tang San, dia menggunakan bangau untuk menangkap naga, dan biji yang berbeda segera tersedot masuk. Dengan penutup aura suci, dia tidak perlu menyembunyikan kemampuannya sekarang. Dengan kekuatan berbagai garis keturunan, sebuah bangunan dibangun olehnya. Solen 5 Chapter 1131 Menara Kehidupan. Ini adalah bangunan yang dibangun dengan biji 5 elemen. Pusat bangunan adalah tempat jantung alam ditanam sebelumnya. Sementara Tang San sedang membangun, dia melukis lingkaran keterampilan jiwa di permukaan bangunan. Kecepatannya sangat cepat, dia menggunakan transformasi Jinmeng untuk memotong biji, menggunakan Lingki Tianyan untuk menyesuaikan atribut dari 5 elemen, dan dengan bantuan naga ganas, tidak terlalu sulit untuk membangun istana seperti itu. 3 jam kemudian, sebuah istana mulai terbentuk, dan roh Falan berwarna-warni di puncak gunung menghilang dengan selesainya pembangunan istana. Roh Falan telah dihilangkan, dan tidak ada penutup. Apa yang terungkap adalah sebuah istana yang tampak seperti lingkaran. Jika kamu melihatnya dari ketinggian, kamu akan menemukan bahwa istana itu sebenarnya adalah sebuah cincin, dengan sinar redup memancarkan cahaya di dalam, dan juga tidak sepenuhnya dibangun. Istana itu tingginya sekitar 30 meter. Dibandingkan dengan istana kaisar lainnya, istana itu tidak terlalu tinggi. Istana itu sendiri tidak memiliki atmosfer, dan terintegrasi dengan gunung suci emas biru di bawahnya. Permukaan istana diukir dengan berbagai rune, mirip dengan lingkaran keterampilan jiwa, tetapi karena ada 5 elemen cahaya yang diselimuti di dalamnya, itu tidak dapat dilihat dengan jelas. Dari sudut pandang para kaisar, istana emas biru yang dibangun sementara ini agak sederhana, setidaknya tidak sebanding dengan istana gunung suci mereka. Tetapi dilihat dari nafas, istana emas biru yang dibangun oleh Tang San dan gunung suci emas biru yang dibangun untuknya oleh Liu Tianjing sebelumnya diintegrasikan menjadi satu, dan tidak ada kekacauan, yang sepenuhnya menunjukkan kemampuannya. Adapun mengapa bangunan itu berbentuk cincin, dan hampir menempati puncak gunung, tidak sulit untuk memahami bahwa ruang yang tersisa di tengah adalah untuk pembangunan menara kehidupan. Setelah istirahat sehari, keesokan paginya, Tang San melanjutkan pembangunan istana emas biru. Di tengah istana emas biru, sebuah menara tinggi secara bertahap didirikan. Kali ini kecepatan konstruksi menjadi lebih lambat, karena bahan yang digunakan semuanya adalah kayu emas biru yang dikirim oleh keluarga pohon emas biru. Pohon emas biru yang ditransformasikan oleh klan pohon emas biru dari tingkat yang berbeda memiliki fungsi yang berbeda. Karena tingkat yang berbeda, ketika Tang San membangun menara kehidupan, pertama-tama ia harus mengklasifikasikan pohon emas biru ini, dan kemudian mencocokkannya. Ini adalah menara kehidupan istana leluhur, dan tidak ada ruang untuk kecerobohan. Pengadilan leluhur juga mengalokasikan sejumlah besar sumber daya kepadanya, termasuk harta berbagai atribut. Ini semua tercantum dalam daftar yang diberikan Tang San kepada Kaisar Iblis Besar Tianhu. Kaisar Iblis Rubah Surgawi sangat kuat, dia tidak mengurangi setengah poin, dan memberikannya persis seperti yang diminta Tang San. Sementara Tang San sedang membangun menara kehidupan, dia juga harus mengatur lingkaran keterampilan jiwa di Istana Emas Biru. Awalnya diatur di seluruh puncak gunung, itu disebut Great Foundation Array. Array yang sangat penting diatur di dalam Istana Emas Biru. Meskipun eksterior Blue Gold Palace relatif sederhana, tidak ada bentuk yang megah, hanya tampilan logam yang sederhana dan bersahaja, bahkan tata letak interior Blue Gold Palace sangat elegan. Tang San awalnya hanya menggunakan kayu emas biru untuk membangun atap di atas istana berbentuk cincin, dan kemudian mulai menggambarkan lingkaran keterampilan jiwa di dalam istana emas biru yang dibangun. Sebagian besar permata yang dia inginkan akan disematkan di lingkaran keterampilan jiwa. Ini benar-benar kekayaan yang banyak.
Bahkan untuk kelompok sekaya klan pohon emas biru, sulit untuk menyediakannya sepenuhnya, karena beberapa permata dimonopoli oleh istana leluhur dan tidak dapat dibeli dengan uang sama sekali. Karena itu, pembangunan istana emas biru agak lambat. Konstruksi internal tidak lagi membutuhkan bantuan naga ganas. Naga ganas melingkar di puncak gunung, diam-diam menjaga tempat itu, dan Mei Gongzi berada di dalam istana emas biru, menemani Tang San. Lingkaran keterampilan jiwa digambar satu persatu, dan interior istana emas biru menjadi semakin megah. Mei Gongzi mengikuti Tang San untuk membangun bersama setiap hari, dan baru saat itulah dia semakin merasakan betapa banyak yang telah dia lakukan dalam proses membangun lingkaran keterampilan jiwa. Yang pertama adalah menjaga keseimbangan antara lingkaran-lingkaran ini. Tang San mengatakan bahwa ini yang paling penting. Hanya dengan keseimbangan lingkaran-lingkaran dapat memainkan perannya secara stabil. Begitu ada sedikit konflik, tanggul 1000 mil dapat dihancurkan di sarang semut. Oleh karena itu, bahkan dia harus sangat berhati-hati. Setiap kali lingkaran keterampilan jiwa dibuat, dia harus menggunakan mata badak untuk menyelidiki dengan hati-hati. Setelah semua lingkaran keterampilan jiwa di Istana Emas Biru dibuat, Tang San mulai membangun menara kehidupan dengan Istana Emas Biru sebagai basis luarnya. Formasi di Tower of Life lebih rumit untuk dijelaskan, setiap formasi sangat detail, dan Tang San butuh 3 hari untuk lantai pertama saja. Ketika lantai pertama menara kehidupan selesai, itu rata dengan Istana Emas Biru, dan sepertinya telah menutupi Istana Emas Biru. Ketika Tang San memasukkan permata terakhir ke dalam kayu emas biru, energi kehidupan yang sangat kaya melonjak ke langit. Energi kehidupan memancarkan lingkaran cahaya biru yang samar, dan saat ia keluar dari Istana Emas Biru, tiba-tiba ia membuat alarm seluruh istana leluhur. Para kaisar adalah yang pertama merasakan dengan indera spiritual mereka yang kuat bahwa para kaisar terbang keluar dari istana mereka satu demi satu, menatap Istana Emas Biru. Berdasarkan 5 elemen dan dipelihara oleh Yin dan Yang 2 Qi, di bawah naungan Tang San, aura kehidupan klan pohon emas biru langsung melonjak, meletus dengan panik dan mengalir ke udara. Energi kehidupan yang kaya mewarnai langit seluruh istana leluhur dengan warna biru muda, dan hujan ringan turun di udara. Tidak peduli spesies apa, mandi di benang hujan yang harum, ada perasaan kelahiran kembali, seluruh istana leluhur dibaptis oleh energi kehidupan, dan tampaknya sedikit lebih mengharukan. Rentang yang dicakup oleh nafas kehidupan tidak terlalu besar. Semakin dekat ke Gunung Suci Emas Biru, semakin kuat nafas kehidupan, sehingga ada perasaan berkabut di sekitar Gunung Suci Emas Biru. Itu tidak mengubah langit sama sekali, tetapi nafas kehidupan yang kental. Padahal, sumber energi terpenting adalah jantung alam. Jantung alam adalah fondasi alam dewa yang dibentuk oleh sublimasi energi seluruh plane. Dirangsang oleh energi kekacauan, di bawah kendali Tang San, energi yang dilepaskan secara alami sangat besar. Setelah penyaringan dan transformasi Tang San, itu menjadi energi kehidupan. Ini adalah energi kehidupan yang baik untuk kaisar. Tidak ada hasil tanpa masukan. Karena Tang San ingin membangun menara kehidupan, dia harus membiarkan semua kaisar merasakan manfaatnya. Hanya dengan cara ini, para kaisar akan terus mendukungnya dengan segala cara. Selain itu, lantai pertama menara kehidupan adalah yang paling penting, yang berkomunikasi dengan seluruh Gunung Suci Emas Biru dan dasar Istana Emas Biru, dan memungkinkan jantung alam untuk terus mengeluarkan dan terhubung dengan menara kehidupan. Setelah langkah terpenting ini selesai, konstruksi selanjutnya akan jauh lebih mudah. Tang San dan Mei Gongzi sedang duduk di tengah lantai pertama menara kehidupan, diam-diam menelan energi kehidupan besar yang lahir di menara kehidupan. Faktanya, energi kehidupan yang begitu besar tidak dapat secara langsung meningkatkan kultivasi mereka, tetapi yang lebih penting, menyehatkan tubuh mereka, mengubah tingkat kehidupan mereka, dan memperpanjang hidup mereka. Ada banyak manfaat potensial. Orang dengan banyak garis keturunan seperti mereka rentan terhadap konflik antara garis keturunan. Energi kehidupan yang besar adalah alat terbaik untuk penyesuaian dan koreksi kesalahan. Solen 5 Chapter 1132 13 lantai. Meskipun Tang San memiliki Kaisar Perak Biru Kekacauan untuk diatur, tetapi Kaisar Perak Biru Kekacauan adalah satu-satunya di antara semua merek garis keturunan yang dapat dipelihara oleh energi kehidupan. Ki dari Primal Chaos membutuhkan dukungan dari Yin dan Yang Qi yang besar untuk perlahan-lahan meningkat, dan pada saat ini, energi kehidupan yang lahir atas dasar jantung alam dapat memeliharanya bahkan lebih baik daripada Yin dan Yang Qi. Alasan mengapa Tang San mengabdikan dirinya untuk membangun menara kehidupan ini secara alami bukan untuk istana leluhur, tetapi untuk retret berikutnya. Tang San ingin menjadi seorang kaisar,
meskipun persiapan awal hampir selesai, tetapi semakin dekat ke tingkat kaisar, semakin sulit, dan energi yang dibutuhkan sangat besar. Pada saat ini, perasaan Mei Gongzi bahkan lebih mendalam. Kekuatan dari 3 garis keturunan utamanya sendiri, di bawah koordinasi energi kehidupan yang awalnya membutuhkan kontrol yang disengaja agar tidak menghindari konflik, menghasilkan perasaan yang aneh. Banyak 3 garis keturunan utama yang kental tidak lagi memiliki masalah ini sama sekali. Hal-hal dan keberadaan kental ini sangat dicintai oleh 3 garis keturunan. Mereka secara bertahap melupakan satu sama lain, lupa berjuang untuk penguasaan, dan mereka semua menyerap energi ini dengan seluruh kekuatan mereka. Dalam prosesnya, mereka secara alami dicap oleh energi kehidupan. Itu milik merek kehidupan Mei Gongzi. Secara tidak sadar, 3 garis keturunan utama Mei Gongzi memiliki afiliasi yang sama, dan energi kehidupan tingkat tinggi ini juga memberinya perasaan yang lebih dalam terhadap aturan yang dikatakan Tang San. Cahaya dan nafas kehidupan yang memancar dari Gunung Suci Emas Biru mengumumkan kepada istana leluhur bahwa Gunung Suci baru yang dapat bermanfaat bagi rakyat jelata secara resmi telah selesai. Meskipun menara kehidupan belum sepenuhnya dibangun, manfaat yang dapat dibawanya ke istana leluhur hampir melebihi sebagian besar Gunung Suci Kaisar. Para kaisar istana leluhur sangat puas melihat pemandangan ini. Menara kehidupan baru saja mulai dibangun, dan itu telah melampaui harapan mereka. Situasi seperti itu secara alami membuat semua kaisar sangat gembira. Merasakan dampak dari energi kehidupan tingkat tinggi di istana leluhur dan pada diri mereka sendiri, sekarang, semua kaisar menantikan penyelesaian lengkap menara kehidupan, lagi pula, lebih bermanfaat bagi mereka untuk memperpanjang hidup mereka. Karena itu, mereka berharap hati Tang San menjadi lebih kuat. Tang San beristirahat selama 2 hari sebelum mulai membangun lantai 2 menara kehidupan. Ketika dia sampai di lantai 2, tidak ada bahan lain yang digunakan. Itu seluruhnya terbuat dari kayu emas biru dan dibangun dengan struktur punggungan tertua. Dibandingkan dengan lapisan pertama, volume keseluruhan berkurang. Tang San membangunnya dengan sangat hati-hati, butuh 2 hari penuh untuk membangun lantai 2, dan kemudian dia mengukir lingkaran keterampilan jiwa bagian dalam dan bertatahkan permata yang sesuai, sehingga nafas lantai 2 dan lantai pertama terhubung, dan keajaiban lingkaran terhubung. Ketika lantai 2 selesai sepenuhnya, energi kehidupan yang dilepaskan oleh menara kehidupan meningkat 30% lagi. Awan dan kabut di atas puncak Gunung Suci Emas Biru tampaknya telah mengendap, dan hanya ketika angin bertiup, situasi di puncak gunung dapat terlihat samar-samar. "Berapa lantai yang akan kamu bangun?" tanya Mei Gongzi penasaran. Tang San berkata, 13 lantai. "Apakah begitu tinggi? Saya pikir 7 lantai sudah cukup." Mei Gongzi terkejut. "Karena kita harus melakukannya dengan sebaik-baiknya. Terlebih lagi, menara kehidupan ini sangat penting bagi kita untuk mengatasi bencana. Tapi jangan khawatir, aku akan membangun lantai 7, dan kita bisa menikah. Kemudian, ketika mundur, tunggu jika kita terus membangun, kita tidak bisa membiarkan kaisar merasakan terlalu banyak manfaat sekaligus, jika tidak mereka akan dengan mudah mengembangkan keinginan untuk mengingini." Ingin menikahinya, Mei Gongzi segera tersipu, menundukkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak bermaksud begitu, aku tidak ingin mendesakmu." "Bukannya kamu buru-buru, aku yang ingin kamu buru-buru," Tang San berkata sambil tersenyum. Sudut mulut Mei Gongzi terbalik, dengan ekspresi puas di wajahnya yang cantik, dia berkata dengan sedikit amarah, "Tidak terlalu buruk." Tang San tertawa dan berkata, "Oke, ayo melanjutkan." Mei Gongzi membantunya memotong bahan, dia mendesain dan menyambungnya, lalu menggambarkan lingkaran keterampilan jiwa, dan Mei Gongzi melindungi hukum untuknya. Keduanya bekerja sama lebih dan lebih diam-diam, dan menara kehidupan terbentuk lapis demi lapis. Saat menara kehidupan dibangun lapis demi lapis, awan di puncak Gunung Suci Emas Biru menjadi semakin tebal, dan awan mulai menyebar ke sekeliling, memperlihatkan Gunung Suci Emas Biru, Istana Emas Biru, dan bahkan menara kehidupan. Dan awan dan kabut yang menyebar membawa nafas kehidupan yang semakin kuat ke pengadilan leluhur, terutama di sekitar Gunung Dewan Pengadilan Leluhur. Energi kehidupan di udara hampir terkondensasi menjadi tubuh yang kokoh, dan para praktisi yang tinggal di dekatnya bahkan memiliki sejenis basah di tubuh mereka. Rasanya seperti energi kehidupan sedang disuntikkan ke seluruh tubuh. Perasaan itu sungguh luar biasa, bahkan para kaisar telah tinggal di Gunung Pengadilan Leluhur untuk berkultivasi akhir-akhir ini, hanya untuk menyerap energi kehidupan yang sangat kaya. Kaisar juga setara dengan diam-diam menjaga Gunung Suci Emas Biru. Sekarang tidak ada tempat yang lebih aman dari Gunung Suci Emas Biru.
Setiap kali menara kehidupan meningkat, nafas kehidupan di dalam istana leluhur akan sedikit lebih kaya, dan bahkan keberuntungan Gunung Suci Tianhu yang berfluktuasi akan sedikit meningkat. Tidak ada keraguan bahwa kondensasi dan peningkatan energi kehidupan sangat bermanfaat bagi keberuntungan seluruh plane. Saat ini, semua kota besar di daratan telah membangun menara kehidupan untuk memadatkan energi kehidupan, tetapi dampak menara kehidupan di kota-kota besar ini relatif kecil. Menara kehidupan yang dibangun oleh Tang San belum selesai, dan itu telah berdampak besar. Kaisar Iblis Tianhu merasakan yang paling dalam, dan dia bahkan menontonnya di dekat Gunung Suci Emas Biru berkali-kali, ingin melihat bagaimana ini terkait dengan Master Utama. Apa perbedaan antara menara kehidupan yang dibangun di kota? Dari perspektif gaya, sepertinya mirip, tetapi energi kehidupan menara kehidupan di sini jauh lebih kaya daripada kota-kota utama lainnya. Seolah-olah energi kehidupan dari seluruh bidang diekstraksi ke tempat ini olehnya, membuat seluruh plane bergetar. Tapi itu juga memadatkan kekayaan yang lebih kuat untuk benua Falan. Jika ini terus berlanjut, Kaisar Iblis Besar Tianhu merasa bahwa jumlah kaisar yang dapat dibawa oleh benua Falan akan meningkat. Sejak meninggalnya Crystal Demon King, King Kong King dan Dark Demon King juga telah dibegal. Sekarang jumlah kaisar yang dapat dibawa oleh plane secara bertahap meningkat, yang juga berarti seluruh benua Falan dipadatkan dengan keberuntungan menempati proporsi yang terlalu besar. Dari sudut pandang klan Tianhu, ini tentu saja merupakan hal yang baik, semakin banyak keberuntungan yang dipadatkan, semakin baik untuk perkembangan klan Tianhu. Kaisar Iblis Rubah Surgawi baru-baru ini dengan jelas merasakan bahwa basis kultivasi dan umurnya telah meningkat, dan bahkan wajah yang sudah mulai menua menjadi sedikit lebih muda. Kaisar Iblis Rubah Surgawi memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya. Meskipun perkiraannya tentang Jin Miaolin sudah sangat tinggi, dia tidak menyangka bahwa Jin Miaolin akan membawa lebih banyak manfaat ke istana leluhur daripada yang dia bayangkan. Benua Falan damai di bawah pemerintahan Kaisar, dan Kekaisaran Richen dan Kekaisaran Tianyu hidup berdampingan dengan damai. Tidak ada perang, jadi para kaisar hidup untuk waktu yang lama. Kecuali kaisar yang baru dipromosikan seperti Kaisar Iblis Qingfeng, kaisar lainnya hampir semuanya berusia lebih dari 1000 tahun.